Salam sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali boleh berjumpa dalam program Follow Jesus. Hari ini kembali kita akan membahas bagian yang terakhir dari arti penyertaan Tuhan menurut Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Sahabat, di bagian yang pertama dan yang kedua kita sudah belajar arti penyertaan Tuhan. Yang pertama, penyertaan Tuhan bagi kita bukanlah berarti kita bebas dari pergumulan hidup. Yang kedua, penyertaan Tuhan bagi kita tidaklah berarti hidup kita selalu berkelimpahan. Nah, yang ketiga sahabat yang akan kita belajar hari ini adalah penyertaan Tuhan bagi kita itu berarti kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, ayat yang ke-26 dari Keluaran pasal yang ke-15, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel lewat firman-Nya. Di bagian ini Tuhan memberikan ketetapan-ketetapannya, perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya kepada bangsa Israel. Ayat 26 berkata demikian, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan melimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, ini yang saya sebut dengan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel lewat firman-Nya, sehingga bangsa Israel itu boleh berjumpa dengan Tuhan. Sahabat, kita berjumpa dengan Tuhan itu adalah ketika Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang kita alami ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Yang pertama, berjumpa dengan Tuhan itu, sahabat, membuat kita akan mengenal Tuhan. Bangsa Israel ternyata mereka tidak mengenal siapa Allah yang mereka sembah. Sekalipun mereka telah melihat berbagai mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka. Waktu mereka masih berada di tanah Mesir, Tuhan buat 10 tulah di tengah-tengah bangsa Mesir. Sehingga akhirnya bangsa Israel diizinkan keluar dari tanah Mesir. Waktu mereka menghadapi Laut Teberau, Alkitab mencatatkan kepada kita bahwa Tuhan membelah Laut Teberau itu, sehingga Laut Teberau itu terbelah menjadi dua dan bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah dataran yang kering dan tiba di seberang dengan selamat. Sementara tentara Mesir mereka tenggelam di Laut Teberau tersebut. Bangsa Israel tetap saja tidak percaya kepada Tuhan ketika mereka tidak mendapat air, walaupun mereka telah melihat berbagai mujizat. Apa buktinya? Buktinya sahabat, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Sahabat, jika kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dalam hidup ini, maka kita itu tidak akan mudah bersungut-sungut dalam hidup ini. Jika kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dalam hidup ini, maka kita bisa bersyukur apapun keadaan yang ada di sekitar kita. Situasi apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Mungkin kita mengalami hal-hal yang gak mengenakan. Mungkin kita disakiti, kita dikecewakan, kita dilukai. Tuhan izinkan kita mengalami kekurangan. Orang-orang memandang kita dengan sebelah mata. Tapi jika kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, kita akan bisa bersyukur. Kita tidak akan bersungut-sungut dalam keadaan seperti ini. Nah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, mengenal Tuhan itu adalah hal yang terpenting dalam hidup kita sebenarnya. Hosea pasal 6 ayat 4 berkata kepada kita, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tuhan akan memberitahukan kepada kita perintah-perintahnya waktu kita mengenal Dia dengan lebih dekat. Pengenalan kita akan Tuhan, sahabat, itu sebenarnya akan menentukan keberhasilan dan kegagalan kita dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan selama kita ada di dunia ini. Kita tidak boleh mengenal Tuhan hanya dari kata orang saja. Persoalannya sekarang banyak sekali orang Kristen yang mengenal Tuhan itu hanya dari kata orang, hanya dari kata pendeta, hanya dari kata hamba-hamba Tuhan, hanya dari kata rekan-rekan di sekitar dia, tetapi tidak pernah mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengenal Tuhan dengan cara kita mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Mengenal Tuhan itu memang mahal, tapi kita harus belajar untuk bertanya kepada Tuhan, apa sih yang Tuhan mau
kita buat dalam hidup ini? Apa sih yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup ini? Terkadang memang ada banyak sekolah kehidupan yang harus kita jalani, yang Tuhan luaskan kita lalui, supaya kita bisa mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya yang kita sembah. Misalnya sahabat, ada banyak orang kadangkala baru datang kepada Tuhan, berusaha mengenal Tuhan, waktu usahanya diambang kancuran, waktu dia mengalami problem dalam keluarganya, waktu dia bangkrut, dia kekurangan, dia baru cari Tuhan dan baru berusaha mengenal Tuhan. Banyak orang kadangkala dia diizinkan Tuhan sakit dan harus sakit dulu baru dia cari Tuhan dan berusaha mengenal Tuhan dalam hidup dia. Atau mungkin dia kehilangan apa yang dia kasih dalam hidupnya, orang-orang yang dia kasih dalam hidupnya, baru dia kemudian akan cari Tuhan dan berusaha mengenal Tuhan lewat firman atau lewat pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Semestinya itu tidak perlu ada dalam hidup kita. Kita sahabat harus mengenal Tuhan tanpa kita melalui itu semua. Tapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami badai kehidupan, Tuhan berbicara lewat badai. Dan Tuhan mau kita mengenal Tuhan lewat badai, lewat persoalan, lewat keadaan yang kita alami. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sahabat. Tuhan tidak pernah biarkan kita berjalan sendiri. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan menjadi sebuah kerinduan yang paling dalam hidup kita semua. Nah, yang kedua, apa yang kita akan alami ketika kita berjumpa dengan Tuhan? Sahabat, perjumpaan kita dengan Tuhan itu akan membuat hidup kita diubah oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberikan firman-Nya kepada bangsa Israel, Tuhan bukan hanya ingin supaya mereka, bangsa Israel, mengenal Tuhan, tetapi kerinduan Tuhan adalah supaya mereka berubah, supaya karakter bangsa Israel itu berubah. Mereka bangsa yang tegar tengkuk, mereka yang suka mengomel, mereka yang suka menggerutu, mereka yang suka bersungut-sungut. Mereka belajar untuk mengenal Tuhan, tetapi juga mereka dari pengenalan akan Tuhan lewat firman yang Tuhan berikan, mereka diubah. Tuhan memberikan ketetapannya, Tuhan memberikan perintah-perintahnya kepada bangsa Israel, agar bangsa Israel mengerti apa yang Tuhan suka dalam hidup mereka, apa yang Tuhan gak suka dalam hidup mereka, apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka, apa yang Tuhan gak mau dalam hidup mereka, supaya mereka memahami itu semua. Nah sahabat, jika kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka hidup kita pasti berubah. Orang yang dulu jalannya bengkok, waktu dia kenal Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan meluruskan jalannya. Kalau dulu dia lebih cinta kepada dunia ini, melekatkan hidupnya ke dunia ini, waktu dia kenal Tuhan secara pribadi, dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah, dia tidak lagi mencintai dunia ini, tapi dia mengarahkan pandangannya ke depan, kepada kekekalan. Kalau dia hidupnya berantakan, maka dia ketika dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dia diubah oleh Tuhan. Dan hal yang terpenting dalam hidup ini, dan semestinya kita harus pahami bahwa mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita yang kita rindukan bersama-sama adalah waktu Tuhan mengubah kita. Kalau engkau pemarah, Tuhan mengubah hidupmu dan engkau menjadi orang yang bisa sabar. Kalau engkau seorang yang gampang tersinggung, ketika engkau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan mengubah hidupmu. Apapun keberadaan kita, masa lalu kita, waktu kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, hidup kita pasti diubah. Saudara ingat ketika Paulus dalam perjalanan dia ke Damsyik, kemudian Tuhan berbicara menampakkan diri kepada dia. Lalu sejak perjumpaan Paulus dengan Kristus tersebut, hidup Paulus diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, hidup mereka diubahkan oleh Tuhan sahabat. Nah, yang terakhir, yang ketiga, apa yang kita alami ketika kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi sahabat, maka Tuhan selalu akan menuntun mereka ke jalan yang tepat. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka saya percaya Tuhan akan selalu menuntun kita ke jalan yang tepat, tentu menurut maunya Tuhan. Ayat yang ke-27 dari Keluaran 15 berkata demikian. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan,
Setelah Tuhan memberikan firman-Nya kepada bangsa Israel, maka Tuhan menuntun mereka sampai ke Elim. Di sana kata Alkitab ada 12 mata air dan ada 70 pohon korma. Sahabat, dengarkan baik-baik. Respon kita terhadap firman Tuhan itu akan menentukan apa yang akan kita terima dari Tuhan. Kita harus memahami tuntunan Tuhan bagi kita itu tidak pernah salah. Apa yang Tuhan buat bagi kita selalu yang terbaik. Bangsa Israel memang awalnya mereka harus melewati padang gurun. Mereka tidak mendapatkan air. Lalu ketika mereka bertemu dengan air, air tersebut terasa pahit. Mereka berpikir ini kok Tuhan tuntun ke jalan yang sulit. Namun waktu mereka berjumpa dengan Tuhan lewat firman-Nya, maka Tuhan membawa mereka ke tempat yang tepat. Di Elim ada 12 mata air, ada 70 pohon korma kata Alkitab. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita merespon firman-Nya dengan benar, maka jangan pernah berpikir bahwa Tuhan membawa kita ke jalan yang salah. Tuhan pasti menuntun kita ke jalan yang tepat. Jalan Tuhan memang tidak pernah salah, sahabat. Walaupun seringkali kita mengikutinya, kita akan mengalami banyak kesulitan hidup. Memang ketika kita mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Tapi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan salah dalam memimpin langkah-langkah kita. Kalau kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, maka saya percaya tuntunan Tuhan selalu membawa kita ke jalan yang tepat. Bukan berarti kita bebas dari pergumulan hidup. Bukan berarti juga kalau Tuhan menuntun kita, hidup kita selalu berkelimpahan. Bukan berarti pintu selalu terbuka bagi kita semua. Namun kadangkala kita akan mengalami persoalan. Kadangkala kita akan mengalami pergumulan awalnya. Tetapi yang pasti, kalau Tuhan menuntun hidup kita, sahabat, maka Dia akan membawa kita ke jalan yang tepat. Walaupun berliku-liku, pada akhirnya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya.